Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk ibu dan apa kabar teman-teman semuanya. Nama saya Dini Nur Aini. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semester 3 jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sebelum saya melanjutkan untuk presentasi, saya mempunyai sebuah pantun untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya teh manis pakai air es. Assalamualaikum, salam dariku untuk kalian calon orang sukses, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori psikoanalisis dan teori hikmah. Teori psikoanalisis. Baik, yang pertama kita masuk pada pembahasan materi mengenai tokoh psikoanalisis yang diprakarsai oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Monrovia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Gerald Corey dalam Theory of Practice of Counseling and Psychotherapy menjelaskan bahwa Sigmund Freud adalah anak sulung dari keluarga Vienna yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 orang perempuan. Dalam hidupnya, ia ditempa oleh seorang ayah yang sangat otoriter dan dengan uang yang sangat terbatas. Sehingga keluarganya terpaksa hidup berdesakan di sebuah apartemen yang sempit. Namun demikian, orang tuanya tetap berusaha untuk memberikan motivasi terhadap kapasitas intelektual yang tampak jelas dimiliki oleh anak-anaknya. Selanjutnya yaitu sejarah psikoanalisis. Psikoanalisis ditemukan di Wina, Australia oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan psikologi ketidaksadaran. Perhatiannya tertuju ke arah bidang motivasi, emosi, konflik, simptom-simptom, naratif, mimpi-mimpi, dan sifat-sifat karakter. Psikoanalisis dahulu lahir bukan dari pengakuan psikologi, melainkan dari kancah kedokteran, yakni kedokteran bidang sakit jiwa. Hall and Linday mengatakan bahwa dalam psikologi dan psikoanalisis bersikap bermusuhan. Para psikologi bermusuhan terhadap ide-ide Freud sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1938 sampai 1945. Namun, sesudah Perang Dunia II, sikap permusuhan tersebut hilang dan interpenetrasi keduanya berkembang semakin cepat dan semakin pesat. Selanjutnya itu pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran dalam disiplin psikologi yang memiliki beberapa definisi. Itu diantaranya psikoanalisis sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Yang pertama, psikoanalisis adalah psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa depan. Yang kedua, psikoanalisis adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Yang ketiga, psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tingkat kehidupan mental. Tingkat kehidupan mental dibagi ke dalam 3 bagian di dalam psikoanalisis. Yang pertama ada alam tidak sadar atau unconscious. Yang kedua alam bawah sadar atau preconscious, dan yang ketiga itu alam sadar atau yang disebut dengan conscious. Landasan historis atau konsep dasar psikoanalisa pada hakikatnya merupakan sebuah teori kepribadian. Teori kepribadian menurut Freud menyangkut 3 hal. Yang pertama, struktur kepribadian itu ID. ID adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari ID ketika dilahirkan. ID kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. ID bersifat tidak logis, amoral, dan disorong oleh suatu kepentingan memuaskan kebutuhan-kebutuhan. Dengan kata lain, ID adalah aspek biologis yang merupakan sistem kepribadian yang asli. Yang kedua ada ego. Ego merupakan bagian rasional dan dasar dari pikiran yang membuat keputusan dan berhadapan dengan realita dunia luar. Ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia kenyataan. Secara teoritis, ego lebih mudah menghadapi bahaya-bahaya eksternal daripada bahaya-bahaya internal. Bahaya eksternal dihadapi dengan cara menghindar, sementara bahaya internal tidaklah mungkin ditangani dengan cara demikian. Guna melindungi organisme yang mudah menjadi rusak sebagai akibat pemenuhan atau bahkan kesadaran terhadap dorongan-dorongan internal, ini suatu ego dikembangkan dengan beragam pertahanan. Dan yang ketiga itu superego,
merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. Superego juga merupakan moral atau konsayen, gudang peraturan dan larangan berkenaan dengan yang harus Anda lakukan, tidak Anda lakukan. Sikap yang dimiliki seseorang dalam superego sebagian besar merupakan internalisasi dari sikap orang tuanya. Cara-cara bertahan dalam psikoanalisa. Yang pertama, proyeksi, itu proses pertahanan ego dengan mengganti objek dengan objek lain yang kurang berbahaya dengan tujuan mengurangi tekanan. Yang kedua, pembentukan reaksi, yaitu penggantian impuls perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan lawannya di dalam kesadaran. Dan yang ketiga itu fiksasi, yaitu keadaan bergantung kondisi untuk mengurangi ketegangan. Dan yang keempat, regresi, itu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan fase perkembangan. Itu bentuk-bentuk pertahanan. Bentuk-bentuk pertahanan itu kebagi pada 6 bagian. Yang pertama ada penolakan, yang kedua ada represi, yang ketiga ada askestisisme, yang keempat isolasi, yang kelima penggantian, dan yang keenam itu melawan diri sendiri. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama ada fase oral yang dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Di fase ini lebih berpusat pada mulut. Kemudian fase kedua itu fase anal. Fase anal itu 1 sampai 3 tahun yang pusatnya itu di anal. Kemudian yang ketiga ada fase palis yang dimulai dari umur 3 sampai 5 tahun, itu pusatnya itu ada di alat kelamin. Kemudian yang keempat tuh fase laten. Fase laten itu dari umur 5 sampai 13 tahun, yang dimana fase ini impuls-impuls cenderung untuk ada ke dalam keadaan tertekan. Kemudian yang fase 5 ada fase pubertas yang dimulai dari umur 12 sampai 20 tahun. Pada fase ini menonjol dan membawa aktivitas dinamis kembali. Dan yang terakhir ada fase genital. Fase genital itu di umur 20 tahun ke atas. Pada fase ini, individu telah berubah dari mengejar kenikmatan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realitas. Kemudian ada teknik-teknik konseling psikoanalisa. Yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua ada interpretasi, yang ketiga ada analisis mimpi, dan yang keempat ada analisis dan interpretasi transferensi, dan yang terakhir ada analisis dan interpretasi resistansi. Dan materi terakhir dari teori psikoanalisa itu ada kelebihan dan kekurangan dari konseling psikoanalisa. Yang pertama kelebihan dari psikoanalisa, yang pertama adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Kemudian kedua, teori kepribadian dan teknik psikoanalisa yang saling berhubungan. Yang ketiga, pentingnya masa lalu pada masa kanak-kanak sebagai perkembangan kepribadian. Yang keempat, model wawancara sebagai alat terapi. Dan yang terakhir, teori dan teknik saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kekurangan dari teori psikoanalisa, yang pertama terlalu meminimalkan rasionalitas. Yang kedua, data penelitian yang bersifat kurang banyak mendukung sistem psikoanalisa. Dan yang ketiga ada bahwa perilaku ditentukan oleh energi psikis. Yang keempat, penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu bersifat rasional dalam pendekatan. Yang kelima, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, terlalu menekankan pengalaman pada masa kanak-kanak. Teori hikmah. Teori hikmah adalah sebuah pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menentukan jati dirinya. Teori al-hikmah itu ada 5. Yang pertama, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau melalui malaikatnya. Yang kedua, diagnosa menggunakan metode ilham atau intuisi dan kasyaf atau penyingkap batin. Yang ketiga, adanya ketauladan dan kesolihan konselor. Yang keempat, berupa nasihat dengan menggunakan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, ada khusus digunakan untuk masalah berat dan konseling tidak dapat melakukan sendiri tetapi melakukan bantuan konselor. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa teori psikoanalisa dengan teori al-hikmah itu berbeda. Psikoanalisa diambil dari barat dan al-hikmah diambil dari Islam atau timur. Teori psikoanalisa, perbedaan antara teori psikoanalisa dengan teori al-hikmah yaitu jelas berbeda. Yang pertama, dimulai dari pendekatan. Pendekatan dari psikoanalisa itu langsung kepada manusia. Tetapi jika teori hikmah itu lebih kepada intu. Dan dari psikoanalis dan dari teori al-hikmah